materi angka lempeng total atau yang biasanya disingkat dengan ALT. Yang mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah farmakognosi. Oke, mungkin teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan penjelasan materinya. Jadi langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Oke, sebelum kita mengetahui lebih lanjut terkait apa sih yang dimaksud dengan angka lempeng total, maka sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang cemaran mikroba. Cemaran mikroba merupakan keberadaan suatu mikroba, baik itu berupa mikroorganisme atau jasad redik pada bahan tertentu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Terdapat dua jenis uji cemaran mikroba. Yang pertama adalah uji angka lempeng total atau yang biasanya disebut sebagai ALT. Sedangkan yang kedua adalah uji angka kapang hamil yang biasanya disebut sebagai AKK. Oke, langsung saja kita masuk ke apa sih yang dimaksud dengan uji angka lempeng total. Uji angka lempeng total ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan bakteri aerob mesofil yang sebelumnya telah dilakukan cuplikan terlebih dahulu, kemudian dilakukan proses inokulasi. Setelah itu, akan dilakukan proses inkubasi yang nantinya dapat dihitung berapa jumlah koloni yang ada di dalam sampel. Oke, bagaimana sih prinsip dari pengujian angka lempeng total ini? Jadi, ketika sel mikroba ditemukan dalam suatu media agar, maka sel tersebut akan melakukan perkembangbiakan sehingga dia akan membentuk suatu koloni, yang mana koloni tersebut dapat terlihat secara kasat mata tanpa kita menggunakan mikroskop. Terdapat 4 hal yang harus kita ketahui ketika kita melakukan uji angka lempeng total. Yang pertama adalah media, yang mana media yang digunakan untuk uji angka lempeng total ini adalah media PCA atau plate count agar. Sedangkan yang kedua adalah metodenya. Metode untuk pengujian uji angka lempeng total terdiri dari 3 cara. Yang pertama adalah cara tuang, kemudian yang kedua adalah cara sebar, dan yang ketiga adalah cara tetes. Sedangkan pada pembahasan kali ini kita hanya akan membahas terkait cara tuang. Hal ketiga yang harus diperhatikan adalah sampel, yang mana sampel yang bisa digunakan untuk pengujian ini bisa berupa ekstrak, bisa berupa simplisia, atau bisa berupa serbuk. Kemudian hal keempat adalah standar angka lempeng total yang sudah ditentukan seperti di bawah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke prosedur untuk pengujian angka lempeng total. Sebelum kita melakukan pengujian, kita harus melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan sebagai berikut, sedangkan bahan yang digunakan sebagai berikut. Kemudian kita lakukan proses pensterilan, yang mana untuk pensterilan alat dilakukan dengan menggunakan autoclave. Sedangkan untuk alat LAF atau laminar airflow bisa dilakukan pensterilan dengan menggunakan alkohol 70% dan penyinaran UV. Untuk pensterilan bahan khususnya NaCl 0,9% dan media PCA dapat dilakukan dengan menggunakan autoclave. Berikutnya adalah bagaimana tahapan penetapan uji angka lempeng total atau ALT. Yang pasti, di dalam penetapan uji angka lempeng total ini akan dilakukan pengenceran bertingkat, yang mana pengenceran ini dilakukan mulai dari pengenceran 10 pangkat min 1 sampai dengan pengenceran 10 pangkat min 6. Adapun prosedur yang harus dilakukan sebagai berikut. Proses selanjutnya adalah dilakukan inkubasi, yang mana inkubasi ini dilakukan pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 sampai dengan 48 jam. Tahap terakhir setelah kita melakukan proses inkubasi adalah proses perhitungan koloni bakteri. Terdapat beberapa persyaratan yang harus kita ketahui ketika kita melakukan perhitungan koloni bakteri. Persyaratannya adalah sebagai berikut. Nah teman-teman, berikut tadi adalah penjelasan terkait materi angka lempeng total atau yang kita kenal sebagai ALT. Semoga materi yang sudah disampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum.